Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup berproses menuju kematiannya. Makanya kita harus siap-siap tatkala kita sudah waktunya mati, waktunya meninggal, kita harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan bekal kita sebaik mungkin untuk menyambut hari kematian kita. Makanya kita harus siap-siap. Kita tiap hari sudah di training oleh Allah. Tatkala kita tidur, kita mati. Tatkala kita bangun, dihidupkan kembali. Itu tiap hari, tiap saat, tiap detik. Tatkala nafas kita keluar, kita itu mati. Tatkala nafas kita masuk kembali, kita dihidupkan lagi. Sebagai pengingat bahwa kematian dan kehidupan dijadikan ujian oleh Allah untuk mengetahui hamba-hambanya yang mana yang terbaik amal ibadah. Wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin bil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala tawfiqihim wa ja'alna fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'alih ya qadna ila zawal muqdam bil mithal wa lakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi
كلام قديم لا يمل سماعه به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني حروفي ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب به القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabur 'alaika i'raduhum wa in kana, dan jikalau ada dan jika ada, sungguh ada, kaburoh, besar, berat, 'alaika, atas engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Apanya yang berat? I'raduhum, penolakan mereka. Fa in istata'ta, maka jikalau istata'ta, mampu engkau, antabtagiya, untuk membuat nafakon, lubang, fil ardi, di dalam bumi, au sulaman, atau membuat sulaman, sulam, tangga, fisama, menuju langit, fata'tiyahum,
Untuk apa? Fata'tiyahum, untuk mendatangkan engkau kepada mereka orang-orang yang kafir, bi ayatin, dengan ayat-ayat, dengan bukti-bukti. Mereka tetap tidak akan beriman. Walau sya'allahu, dan seandainya, jikalau menginginkan siapa Allah, la jama'ahum, sungguh mengumpulkan siapa Allah kepada mereka, alal huda, atas petunjuk, wala takunanna minal jahilin, maka jangan menjadikan engkau minal jahilin, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang picik. Jadi diceritakan dalam ayat ini bahwasanya penolakan kaum kafir, kaum musyrikin terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, terhadap dakwah dari Kanjeng Nabi Muhammad, penolakannya sangat besar, sangat berat yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Minta bukti-bukti konkret, minta bukti-bukti nyata untuk didatangkan, untuk menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul utusannya Allah. Padahal Rasul-Rasul sebelumnya mukjizat-mukjizatnya sudah ditampakkan. Kanjeng Nabi Ibrahim dilempar kepada, masuk ke dalam kobaran api, diselamatkan oleh Allah. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, memukul batu besar kemudian memancar 12 mata air. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, tangannya bisa menyala seperti senter. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukti-bukti nyata yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah sangat jelas. Namun mereka tetap mendustakannya, mengingkarinya. Itu yang berat yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka seandainya Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai kemampuan antabtaghi nafakon, untuk membuat lubang fil ardi, di dalam bumi, bahasa kerennya bisa masuk ke dalam bumi, sakti mandraguna, bisa menembus bumi. Atau Kanjeng Nabi Muhammad mampu sulaman fis sama, membuat tangga ke langit, bisa terbang, bisa mimber ke atas langit. Fata'tiyahum, untuk apa? Untuk mendatangkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, bi ayatin, untuk mendatangkan dengan ayat-ayat, dengan bukti-bukti yang nyata. Pasti mereka tetap mendustakannya.
Jadi nggak usah terlalu diambil hati. Ya itulah sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang menginginkan umatnya diselamatkan di dunia sampai akhirat. Apakah Allah bisa mengabulkan itu semua? Bisa. Walau sya Allah, dan seandainya menginginkan siapa Allah, la jam'ahum 'alal huda. Sungguh mengumpulkan Allah kepada mereka orang-orang kafir 'alal huda, kemudian memberi petunjuk. Bisa Allah. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah menjadikan engkau minal jahilin, kelompok dari orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang picik, yang memicingkan mata terhadap kebenaran, memicingkan mata terhadap yang hak. Innama, sesungguhnya barang, yastajibul ladzina yasma'un, yang akan menerima, alladzina, yaitu orang-orang, yasma'un, yang mendengarkan mereka. Jadi yang akan mendapatkan petunjuk, yang akan menerima ajakan dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu alladzina yasma'un, yaitu orang-orang yang mendengarkan mereka, membuka kuping-kuping mereka, membuka kuping-kuping hati mereka, membuka mata hati mereka, membuka hijab-hijab yang menutupi petunjuk-petunjuk Allah yang datang kepada mereka. Mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendengarkan. Makanya kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar, kemudian kita harus taat, patuh terhadap apa yang diperintahkan. Wal mauta, dan orang-orang yang mati. Apanya yang mati? Yang mati mata hatinya. Orang yang buta mata hatinya. Mempunyai mata tapi tidak dipergunakan, tidak mau mempergunakan melihat kebenaran. Mempunyai kuping, tidak mau mendengar tentang kebenaran. Mempunyai hati, ditutup hatinya dari petunjuk yang datang kepadanya. Ingat, ya ba'athahumullah, akan membangkitkan kepada mereka siapa Allah, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah mereka akan dikembalikan. Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, jadi di hadapannya Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran, itu ibaratkan orang yang sudah mati. Jadi orang yang tidak mau petunjuk dari Allah, itu hakikatnya ia orang mati. Sebaliknya, orang yang menerima, melihat, mau mendengar petunjuk dari Allah, kemudian dia taat,
orang itu hakikatnya di hadapan Allah orang yang hidup. Jadi bedanya di hadapannya Allah, orang yang taat itu hidup, namun orang yang membangkang hakikatnya mati, mayat berjalan di hadapannya Allah, bagaikan mayat. Jadi orang yang tidak mau terhadap petunjuk, hakikatnya ialah mayat yang berjalan. Sebaliknya, orang yang menerima, orang yang mendengar, yang mau mengambil, yang mau taat, ialah hakikatnya orang yang hidup. Ingat, semua besok tatkala di yaumil qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan dikembalikan kepada Allah, akan diadili dengan seadil-adilnya sesuai atas perbuatan mereka sewaktu mereka di dunia. Amal sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, baik itu amal buruk, amal kebaikan sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah. Mana dalilnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita, besok di yaumil qiyamah pasti dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal keburukan kita juga akan dibalas oleh Allah dengan setimpal. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau kejelekan sesuai setimpal dengan yang dia kerjakan. Waqalu, dan berkata mereka, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, seandainya tidak menurunkan alaihi atas kanjeng Nabi Muhammad ayatun min rabbih, bukti-bukti dari Tuhan. Kul, katakan ya Muhammad, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun, maha kuasa, ala ayyunazzila ayatan, terhadap untuk menurunkan berkali-kali ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah, bukti-buktinya Allah. Walakinna, akan tetapi, aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak akan mengetahui. Karena apa? Mereka sudah menutup mata hatinya. Laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, mengapa tidak menurunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad ayatun min rabbih, ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat min rabbih, dari Tuhannya, dari Allah. Jadi memang orang-orang kafir ini memang cerewet, pinter untuk ngeles. Walaupun diberi bukti seperti apapun, mukjizat seperti apapun, mereka akan mengeles, akan mencari-cari agar mereka
tidak percaya terhadap para utusan yang diutus oleh Allah, mengingkari mereka. Walaupun sudah jelas mukjizat sudah diturunkan, sudah ditampakkan, namun mereka tetap ingkar. Dan seandainya Kanjeng Nabi Muhammad diberikan mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya, seperti rasul-rasul sebelumnya, pastilah kebanyakan dari mereka tidak akan mengetahuinya, tidak akan mengimaninya, pasti ditolak karena mereka sudah menutup mata hatinya, ditutup, gak mau. Mereka lebih mempertuhankan hawa nafsunya, karena yang ada di benak mereka, kehidupan ini hanyalah kehidupan di atas dunia, tidak ada kehidupan di akhirat. Habis itu ya mati, nggak ada hidup lagi. Itulah keyakinan dari orang yang kafir. Tidak ada besok hari pembalasan, tidak ada katanya orang kafir. Makanya mereka berbuat seenaknya di atas muka bumi ini, menghalalkan segala macam cara. Dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Al-Khabir, Allah Maha mengetahui secara detail, zahiran wa batinan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Allah Maha tahu. Seliki apapun, sedikit apapun orang kafir, Allah mengetahui. Makanya jangan sampai ada kata putus asa dari rahmat Allah. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah, mampu untuk menembus bumi, masuk ke dalam bumi, jalan-jalan di dalam bumi. Seperti siapa? Sunan Kalijogo. Seperti siapa? Syekh Sidi Janar Sakti Mandraguna, bisa masuk ke dalam tanah, bisa membuat lubang, bisa jalan-jalan di dalam tanah, bisa miber, terbang, membuat tangga ke atas langit, bisa terbang. Seperti Kanjeng Nabi Sulaiman, terbang miber menggunakan pesawat gaib namanya Ifrit. Walaupun itu terjadi, pasti mereka tetap tidak akan beriman, pasti akan mendustakan. Jadi walaupun sekarang ada kiai, ada ulama yang mempunyai karomah, bisa masuk ke dalam bumi, jalan-jalan, bisa terbang, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat, bisa ngerokok sukmo, bisa mencak badan jadi 7, 9, di Malang pidato, Surabaya pidato, Lumajang pidato dengan waktu yang sama. Namun bagi orang-orang yang tertutup hatinya, mereka tetap tidak akan beriman. Pasti itu. Walaupun kita sudah tahu karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulamanya, kepada wali-walinya, karomah-karomah seperti apapun, menghilang
menembus bumi kek, bisa melipat bumi kek, bisa berjalan cepat kek, bisa ke Mekah tiap hari kek. Namun kalau mereka menutup mata hatinya, mereka tetap tidak akan beriman. Lemisnya bagaikan air di atas daun talas, gak akan masuk ke dalam hatinya. Kadang seperti itu, diberi kenikmatan oleh Allah, mereka beriman. Tatkala diberi kesempitan rezeki oleh Allah, mereka menganggapnya Allah menghinakan. Kalau diberi kenikmatan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, mereka menganggapnya Allah memuliakannya. Namun tatkala dibatasi rezekinya oleh Allah, mereka menganggap bahwa itu penghinaan. Mana dalilnya? Gimana dalilnya? Tidak tahu. Tatkala dimuliakan, diberi nikmat, mereka menganggap itu dimuliakan oleh Allah. Tatkala rezekinya dibatasi oleh Allah, menganggap itu penghinaan dari Allah. Gimana? Gimana? Fa'ammal insanu idza mubtalahu Terus rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebaliknya, wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa seperti itu di dalam jiwa kita. Tatkala kita dilancarkan rezekinya oleh Allah, tatkala kita dimuliakan di masyarakat oleh Allah, menganggap bahwa itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Pantas aku dimuliakan oleh Allah, pantas aku diberi rezeki oleh Allah. Namun sebaliknya, tatkala Allah membatasi atasnya rizkinya, menyempitkan rezekinya, maka mereka akan berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Hati-hati, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Setiap kejadian pasti ada ujiannya. Jangan sampai kita berputus asa, lemah, jadi pengecut atas ujian-ujian Allah. Ingat, ujian Allah itu untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya di antara hamba-hambanya. Ujian yang ada di atas dunia ini tujuannya untuk membuktikan
siapa yang terbaik amalnya. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan di atas dunia ini, kenikmatan yang ada di atas dunia ini adalah kenikmatan yang fata morgana. Jangan sampai tatkala kita diuji oleh Allah dengan gemerlapnya dunia, dengan harta yang melimpah, kita melalaikan atas perintah Allah kepada kita. Jangan sampai gemerlapnya dunia, kekayaan yang kita punya, melalaikan ibadah kita kepada Allah. Ingat, tujuannya Allah memberi ujian untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Gimana dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang hafal gitu loh. Alladzi gimana? Surat apa itu? Surat apa? Al-Mulk. Ayo. Sabar. Terus. Sabar. Yang banter takut. Paling takut. Takut sama siapa? Ayo. Gimana? Kok diloncat-loncat? Ayo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Ayo lagi. Tabarakal mulku alladzi wal hayata ayyukum wa huwal azizul ghafur. Jadi kematian, kehidupan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, semua itu untuk dijadikan oleh Allah ujian, agar Allah tahu siapa yang terbaik amal ibadahnya, agar tahu dari hamba-hambanya ini siapa yang terbaik amal ibadahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang terbaik amal ibadahnya. Jadi maut itu ujian, hidup juga ujian. Sedangkan kita ini tiap saat tatkala nafas kita masuk ke dalam, itulah kehidupan, itulah hidup. Tatkala nafas kita keluar, itulah kematian. Makanya harus diingat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tatkala nafas kita keluar, itulah kematian kita. Tatkala nafas itu masuk ke dalam, itulah kehidupan kita. Jadi nafas ini, keluar masuknya nafas ini sebagai tasbih, sebagai pengingat bahwa kita telah sedang melakukan hidup dan mati. Mati tatkala nafas kita keluar, hidup tatkala nafas kita ke dalam. Itu semua untuk apa? Liyabluwakum,
untuk menguji ayyukum, antara kalian semua, ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita sudah melakukan, sedang melakukan mati dan hidup. Setiap saat juga sel-sel kita ada yang mati, ada yang hidup. Diciptakan oleh Allah, mati sel-sel kita, sel kulit, sel daging, pokoknya sel-sel mati, diganti oleh Allah dengan sel-sel yang baru. Semua itu untuk menguji diri kita, siapa yang terbaik amalnya. Ingat, waktu hidup di dunia ini ada batasnya. Ingat, umur kita juga ada batasnya, yang dinamakan ajal kita. Itulah yang membatasi hidup kita di atas dunia. Dan setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup berproses menuju kematiannya. Makanya kita harus siap-siap tatkala kita sudah waktunya mati, waktunya meninggal, kita harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan bekal kita sebaik mungkin untuk menyambut hari kematian kita. Makanya kita harus siap-siap. Kita tiap hari sudah di training oleh Allah. Tatkala kita tidur, kita mati. Tatkala kita bangun, dihidupkan kembali. Itu tiap hari, tiap saat, tiap detik. Tatkala nafas kita keluar, kita itu mati. Tatkala nafas kita masuk kembali, kita dihidupkan lagi. Sebagai pengingat bahwa kematian dan kehidupan dijadikan ujian oleh Allah untuk mengetahui hamba-hambanya yang mana yang terbaik amal ibadahnya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, bisa mendengar, bisa mengetahui kebenaran, bisa mendengar kebenaran, bisa melihat kebenaran, sehingga kita bisa menerima kebenaran itu tembus ke dalam hati kita. Itulah yang dinamakan iman. Dengan iman inilah kita akan dikuatkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita di akhir hayat kita diberikan juga kekuatan oleh Allah, bisa melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita ditakdir oleh Allah meninggal, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.